Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, salam sehat ya. Salam semangat buat kita bersama di tengah meningkatnya kasus pandemi COVID-19. Tentu kita berharap kita tetap sehat dan kita tidak putus-putusnya, harus terus bersemangat ya, walau bagaimanapun kondisi yang kita alami, terutama yang di rumah sakit. Ini adalah tugas mulia kita untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Baik, kini seri ketiga bincang-bincang IRSAM, Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan, versi DKI Jakarta. Kali ini kita akan mengangkat topik isolasi mandiri. Apa sih yang harus kita lakukan? Tentu ini edukasi buat kita bersama, khususnya buat masyarakat DKI Jakarta dan masyarakat Indonesia. Pengkayaan dan pencerahan nanti akan disampaikan oleh beberapa pakar dan narasumber. Di antaranya ada Prof. Minaldi Rasmin. Beliau sudah tidak asing lagi, pakar di bidang ilmu respirasi dan ilmu paru. Nanti juga ada Pak Kusmedi, beliau mantan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan sekarang Ketua IRSAM atau Persi DKI Jakarta. Juga ada juga nanti di antara kita ada Dr. Yanuar Jack, ada Dr. Ruli, ada Dr. Banjar, beliau ahli kesehatan masyarakat sebenarnya. Kemudian ada Dr. Terioto dan beberapa pengurus IRSAM Persi DKI Jakarta yang akan berdiskusi dan berbincang bersama kita. Baik, saya mulai diskusi kita ini. Bertanya. Ya. Saya boleh bertanya. Ya, silakan Pak. Bagus. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Prof. Minaldi yang saya hormati, terima kasih sudah hadir kembali pada acara bincang-bincang pengurus IRJAM. Banyak topik yang akan kita bahas sebenarnya, tetapi kali ini memang ya tadi seperti disampaikan Pak Fajar, kita akan membahas tentang bagaimana sih melakukan isolasi mandiri. Masih ada orang yang belum tahu yang disebut dengan isolasi dan apa itu karantina. Ada karantina, ada isolasi. Jadi kalau isolasi adalah orang yang sudah positif, kalau karantina adalah masih kontak erat, tapi suspek lah kemungkinan menderita COVID tersebut. Nah, di dalam kegiatan sehari-hari, tentunya seorang yang harus dikurung selama 14 hari, kalau menurut WHO dia betul-betul harus dikarantina seperti itu, tentunya ada kebosanan. Mungkin dalam kebosanan itu justru memang banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membuat dirinya itu tidak bosan dan kembali sehat, bugar. Karena kan saya dengar kalau orang pikirannya stres, dia juga jadi nggak sehat-sehat gitu. Jadi dia kan harus menghibur dirinya bagaimana caranya supaya itu semuanya membuat daya tahan tubuhnya meningkat. Mungkin Prof punya cerita bagaimana sih sebenarnya orang harusnya melakukan kegiatan tersebut, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kusmedi yang saya hormati, Dr. Fajar dan semua ibu bapak pengurus IRSJAM, terima kasih untuk kesempatan ini. Menarik untuk bisa bincang-bincang begini karena memang tidak mudah ya barangkali mendapatkan dalam bentuk cerita-cerita seperti taunya makan obat, taunya dirawat, taunya begitu ya. Jadi semua yang kaku-kaku begitu ya. Nah, tadi pada saya ditanyakan tentang isolasi mandiri. Kenapa ya kita mesti diisolasi gitu? Karena kita sakit. Kenapa seorang mesti diisolasi? Pada COVID nih cerita kita. Karena dia terbukti sakit, ada COVID, dan dia jangan sampai membuat penularan lebih jauh. Nah,
Kenapa isolasi mandiri pada beliau itu mesti dilakukan? Itu karena tadi supaya jangan menular, tapi apakah itu menguntungkan? Itu menguntungkan. Karena kalau dirawat di rumah sakit, ada perasaan saya sebagai orang sakit. Ada perasaan saya terpisah dari keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi isolasi mandiri pada seorang yang terkonfirmasi, terbukti COVID, mohon dilihat sebagai sebuah keberuntungan sendiri. Sudah sakit, tapi sisi beruntungnya adalah masih dipercaya untuk isolasi mandiri. Tidak perlu dikurung di rumah sakit. Gitu. Di rumah sakit nggak enak loh, Pak Gus. Di dalam kamar, pada COVID nih, kita tidak tahu wajah susternya, wajah dokternya. Nggak tahu kita. Ketutup semuanya begitu. Jadi kita kayak terpisah betul dari dunia luar. Nah, kalau kita masih dikasih isolasi mandiri, nikmati itu, syukuri itu sebagai sebuah keberuntungan kita. Itu pertama. Kenapa mesti 14 hari? Itu umur virus. Jadi umur virus yang dibunuh dengan obat atau tanpa obat, itu kalau dia nggak pakai obat, dia teler sendiri dalam 14 hari. Jadi ambil aman, kita pakai obat memang, tapi tetap batas waktu itu adalah 14 hari. Itu sebabnya 14 hari. Jadi jangan nawar, saya yang 7 hari aja deh gitu. Ini kan bukan paket, memang 14 hari mah umur virus gitu. Jadi itu 14 hari. Yang ketiga sekarang, kalau saya diisolasi mandiri, lu enak tuh di rumah. Ini bahkan petugas kesehatan pun ada yang nggak ngerti, Dokter Gus. Oh, saya boleh isolasi mandiri, duduk dia di ruang makan. Bukan itu isolasi mandiri. Iya, betul. Bukan itu isolasi mandiri. Namanya juga isolasi, maka mestinya di kamar tersendiri. Di kamar tersendiri supaya tidak membuat klaster keluarga. Diuntungkan bahwa tetap bersama keluarga, tetapi juga jangan sampai membuat klaster keluarga. Jadi mesti sendiri. Tentu bicara ini agak sulit kalau memang tidak memiliki kamar yang tersendiri. Kalau memiliki kamar tersendiri, barangkali mudah sekali. Tapi kalau tidak memiliki kamar tersendiri, bagaimana? Nah, itu boleh pilih. Makanya pemerintah juga menyediakan tempat untuk menyatakan bahwa saya mau isolasi mandiri, kan begitu. Jadi disiapkan tuh, ada namanya Wisma Atlet, ada namanya Wisma Haji dan sebagainya. Itu bagi orang-orang yang tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan isolasi sendirian di kamarnya, begitu. Dibuat. Itu gratis karena itu dibiayai oleh negara. Ini pandemi. Jadi memang ada negara yang mempunyai peran besar di situ. Misalnya menampung orang-orang itu. Tapi kita bicaralah sekarang yang ada kamarnya dan bisa dilakukan gitu. Sebaiknya bukan cuma kamar sendiri. Saya minta lagi nambah nih. Kalau bisa kamar mandi sendiri gitu. Karena kalau lagi di kamar mandi sendiri, kita mandi pasti buka masker. Nah, kalau itu kamar mandi itu bersama dengan orang lain, maka virus yang kita pancarkan tadi bisa jadi nanti yang berikut masuk buru-buru terhirup. Jadi sakit lagi, klaster lagi begitu. Jadi kalau kita isolasi mandiri kita pilih di rumah, maka sebaiknya kita mempertimbangkan kita punya ruang kamar tidur sendiri dan kamar mandi tersendiri. Kalau kita tidak punya itu, maka kita bisa minta pada pemerintah, pada rumah sakit, saya tidak punya tempat, bisakah saya disediakan tempat? Itu dikasih, tempat itu ada, gitu ya. Pemerintah daerah menyiapkan itu, pemerintah pusat mendukung itu, gitu. Nah, sekarang kita kembali kalau di ruang sendiri. Betul kata Dokter Kus tadi. Ini kan bosan 14 hari dalam. Ya, maka bikinlah kesibukan. Tapi jangan yang destruktif, kamarnya dirusak-rusak itu jangan. Bikinlah hal yang produktif. Menulis bisa. Kalau punya komputer dan terbiasa pakai komputer, membuat karangan pakai komputer bisa. Membuat suji apa namanya ya, menyulam gitu bisa. Dan itu bisa dijual. Kalau 2 minggu bisa 2 kali sulaman yang bisa dijual keluar gitu. Kalau kita mau bikin komik bisa juga di situ. Artinya tetap isi kegiatan di dalam kamar itu produktif. Jangan bermalasan, jangan bermuram durja. Kalau mau bermuram durja, mendingan di rumah sakit, ketemu sama teman-teman yang sama-sama batuk begitu. Tapi kalau bisa di rumah produktif, manfaatkan itu. Itu harus kita syukuri itu. Yang lain lagi adalah tetap bergerak, olah gerak. Tetap lakukan senam pernapasan karena jangan sampai otot napas kita lemes. Nanti susah kita membuang si virus. Yang repot lagi otot tungkai kita lemes karena kita baring terus begitu. Jangan. Otot kaki kita mesti kita gerakkan juga. Squat jam, boleh. Push up, silahkan. Keluar-keluar bisa push up 100 kali aja. Bingung semua keluarga nanti. Oh, kapan latihannya? 2 minggu. Gitu kan ya. Oke. Tapi kita selain menjadi mengisi waktu, tapi kita menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan sebagainya. Pengalaman saya di Rumah Sakit Persahabatan, Ibu Bapak yang saya hormati,
di dalam ruang rawat itu yang termenung saja lama dirawatnya. Dengan kondisi yang sama pada saat masuk, tapi seorang yang lebih ceria, yang terus bawa buku tulis, dia nulis, dia bikin apa, lalu dengan HP-nya terus dia bisa ikut pengajian, dengar lagu, dia nyanyi-nyanyi, lebih cepat. Dengan kondisi yang masuknya sama. Artinya betul yang Dr. Kusmedi bilang tadi, mental berpengaruh pada COVID. Kalau kita gembira, kita riang, artinya kita ikhlas saja menerima, lalu kita jalani dengan sewajarnya, maka daya tahan tubuh kita cukup kuat untuk bisa melawan itu. Dibantu dengan obat, lebih cepat lagi dia. Gitu. Jadi di dalam kamar tadi, lakukan semua yang produktif, tenangkan diri, inilah satu-satunya ini Dr. Kus. Ada beberapa guru besar, profesor juga yang sakit yang isolasi mandiri, kebetulan minta tolong sama saya untuk diawasin, jadi saya bilang, saya udah mau kerja, tunggu dulu, saya bilang. Ini satu-satunya cuti Anda yang legal. Dari Tuhan legal, dari negara juga legal. Begitu. Nggak bisa dibilang, dok, masa nggak mau diganggu? Kan saya sakit. Nggak bisa. Saya lagi COVID. Kasih saya kesempatan untuk betul-betul memulihkan diri. Ini legal banget. Gitu. Atau kita bilang, mau saya keluar? Nah, orang yang takut kan. Jadi ini kita syukuri itu. Kita betul-betul menikmati ini sebagai hal-hal yang baik untuk kesempatan kita memulihkan diri kita. Siapapun orang itu, Bapak yang kerja di perusahaan, yang jadi karyawan, yang apapun begitu ya, nikmati ini begitu. Nah, kemudian jangan lupa olah gerak itu harus mengenai tungkai bawah supaya kuat, kaki kita tetap kuat gitu. Jadi kita tidak mengalami yang disebut sedikit-sedikit kasih istilah medis boleh ya Bapak Ibu ya, sarkopeni, ototnya jadi lemes. Jangan sampai terjadi. Semua mesti tetap kuat ototnya. Gitu ya. Yang lain adalah olah gerak yang mudah. Karena 2 minggu, tolong spray sarung bantal dan sarung guling itu diganti 2 kali seminggu. Ketika Bapak atau Ibu mengganti itu pasti melakukan olah gerak. Capek juga loh. Jadi nggak pernah. Yang harus mengganti kita sendiri ya Prof. Jangan kita menggunakan orang lain masuk ke kamar kita kan Prof. Itu kita jadi penular namanya kan. Itu dia. Jadi sering orang tidak sadar bahwa aku kan bos, ngapain gue juga beresin sendiri. Padahal kan itu sebenarnya bagian daripada terapi ya Prof. Iya. Sebenarnya itu bagian dari pengakuan dia nggak pernah ganti spray, jadi dia nggak ngerti caranya. Jadi emang gampang ganti sarung guling. Gitu. Itu yang mungkin jadi, itu adalah bagian dari olah gerak. Kenapa mesti diganti? Karena si virus tadi, kalau dia di bantal kita sudah minum obat, tapi virusnya nempel di sarungnya. Lalu kita tidur, kita hirup lagi napas kita. Masuk lagi. Nggak pernah turun jumlah virusnya. Jadi itu diganti 2 kali seminggu. Nah, mengganti itu, taruh di kamar mandi, baju kita, kalau kita mandi, taruh di kamar mandi, rendam dulu dengan air panas dan sabun atau deterjen, sedikitnya 1 jam. Baru keluarkan dari kamar mandi. Kalau misalnya dicucinya di luar. Kalau mau nyuci sendiri, lebih bagus lagi, sehat. Nah, terus terang saya agak ragu. Gitu ya. Tapi kalau mau keluar, rendam dulu, saya ulang nih, rendam dulu dengan air panas dan sabun atau deterjen 1 jam. Keluarkan setelah itu. Itu hal yang lain. Yang ketiga, kalau kita punya kamar yang jendelanya bisa dibuka matahari pagi masuk, alhamdulillah, syukuri. Jika kita tiap hari lari dari rumah untuk kerja dan pulang malam-malam jendela udah tertutup juga gitu, sekarang mungkin saatnya kita menikmati udara itu bertukar di dalam kamar kita dan sinar matahari masuk ke dalam kamar kita. Udaranya gratis ya Prof, daripada kita harus beli oksigen ngantri ke sana ke sini. Kita napas nggak pernah hitung udah berapa, kita mesti bayar itu kan gitu ya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu menikmati teori tentang makan vitamin D3, nggak ada artinya kalau tidak dibantu dengan sinar matahari. Okay. Jadi kalau kita makan vitamin D3, ini mesti ada vitamin D3-nya. Oke, belilah. Tapi untuk apa kalau nanti nggak di metabolisme? Caranya di metabolisme, mandi dengan sinar matahari pagi. Yang sebelum jam 10 pagi, antara 15-30 menit. Cukup, jangan kelamaan. Nanti minggu depan keluar udah gosong hitam, nggak kenal orang. Jadi 15-30 menit kena sinar matahari pagi, itu membantu tulang kita, membantu sistem imunitas kita. Yang tadi kita makan vitamin D3. Kalaupun kita tidak makan vitamin D3, jangan takut, kita bisa dapat itu dari makanan. Ikan misalnya, beberapa sayur-sayuran, itu mengandung juga
kalsium, mengandung juga provitamin D3 yang dibantu dengan sinar matahari kita bisa dapat. Tidak perlu semua dalam bentuk obat yang dimakan. Itu catatan saya. Jadi kalau ada pembagian obat gratis, itu sebetulnya menguntungkan buat kita. Tapi sebetulnya dalam hati kita sendiri kita sudah harus lebih biasa untuk memanfaatkan alam untuk menjadi vitamin kita. Gitu. Apa tuh? Banyak-banyak konsumsi provitamin C. Buah-buahan Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, gitu kan ya. Yang warna kuning, merah, dan jingga. Iya, warna kuning, merah, dan jingga. Mangga, jeruk, pepaya, pisang, belimbing, tomat, wortel, duren. Itu semua warnanya kuning. Jingga. Jengkol masuk nggak jengkol, Prof? Jengkol hijau, Pak. Ya, gitu. Labu, Prof. Labu warnanya bagus. Ya. Nah, jadi itu adalah kekayaan kita. Allah telah memberikannya buat orang Indonesia. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu untuk kesehatan kita? Dan provitamin, seberapa banyak pun yang ibu bapak makan, tidak akan berbahaya. Insya Allah. Kenapa? Dia akan diambil oleh badan kita, hati terutama, liver gitu, dia akan metabolisme secukupnya diserap, yang lain dibuang. Gitu. Jadi badan kita punya pengaturan. Dan kalau kita kasih, ini sama ceritanya dengan beras nih. Kalau kita membiarkan kita cuman berasnya yang dapat dari luar negeri begitu, sekali waktu orang luar negeri nggak kasih kita sakit. Maka marilah kita terus bertani gitu. Karena kalau beras dari luar negeri nggak dapat, kita nggak apa-apa, kita punya, kita bisa gitu ya. Katanya ada yang ngomong, saya tidak tahu dengan pasti. Jangan terlalu banyak makan karbohidrat seperti itu. Apa benar pada orang yang harus melakukan isolasi, kemudian melawan COVID itu produksi karbohidrat harus direndahkan? Ya, dibatasi betul. Yang mesti banyak protein, karena protein fungsinya tiga. Fungsinya tiga. Satu, membangkitkan sistem imun. Yang kedua, mengganti jaringan yang rusak. Jadi kalau tadi tenggorok kita rusak gara-gara COVID, dia yang memperbaiki. Yang ketiga, dialah taksinya, transporternya, yang membawa obat ke sasaran. Jadi 3 fungsi protein. Protein bisa kita dapat dari 2. 1 dari hewan. Daging, susu, dan telur. Itu protein hewan. Tapi kalau kita ambil daging, yang paling bagus daging ikan. Kalau mau paling bagus lagi daging ikannya, ikan gabus. Ya, nah gampang kan, bagus, gabus, gampang lah kita ingatnya gitu ya. Tapi daging apapun boleh, ayam boleh, sapi boleh, kambing boleh, ya jerapah juga boleh. Tapi yang paling bagus gitu ya. Ada juga susu, ada juga telur, itu protein. Nah pilihan lain protein adalah dari tumbuh-tumbuhan, nabati. Itu kacang-kacangan. Indonesia banyak lagi, Ibu Bapak. Kacang merah, kacang hijau, kacang pandang, kacang kedelai, banyak sekali. Tahu, tempe. Jangan diketawain ini bangsa tempe, itu bangsa kaya protein itu. Ya, tempenya mahal di mana-mana ya, Prof. Nah, begitu ya. Jadi tempe tahu diri juga. Kamu butuh kan, saya mahal. Tempe itu. Tapi yang mungut bukan tempenya nih, kayak gitu ya. Prof. Jadi, ya. Nah, ini titipan, ada pertanyaan titipan nih dari saudara, mungkin wakil dari masyarakat mungkin ya. Ya. Jadi kan Prof dari awal tadi itu menyampaikan kalau kamar ada jendela buka. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kan di tetangga itu jendela dia kebetulan ada tetangga, jendela juga. Jadi tetangga tuh nggak mau dong dibuka gitu. Nah, kira-kira masyarakat jelasnya pada masyarakat, apakah betul nantinya itu jendela berapa meter sih dia harus aman dari transmisi dari rumah ke rumah? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi Prof juga menyampaikan terpapar sinar matahari. Seandainya tersinar matahari, apakah kita harus membuka semua supaya lebih mantap katanya cahaya matahari masuk, atau hanya dibuka hanya tangan dan muka saja, apakah sudah cukup? Kemudian pertanyaan ketiga, banyak nih Prof titipannya. Jadi yang ketiga kan boring tuh orang di 14 hari di rumah. Kebetulan dia itu sendiri di rumah. Dia mau olahraga gitu kan. Di halamannya kebetulan ada halaman depan. Tapi kan di depan rumah ada rumah orang gitu kan, tetangga. Dia ingin berolahraga di luar, tapi tetangganya kan tidak mau terima itu. Orang kok di luar gitu, apakah amankah dia
beraktivitas di luar rumah, seberapa besar jaraknya supaya aman gitu kan. Nah ini itu ke pertanyaan berikutnya, di rumah itu kan kalau semua COVID mungkin di rumah bareng-bareng ya Prof ya, sama-sama tuh bareng-bareng. Tapi ada tuh saudara yang lain ingin nimbrung gitu. Nah di rumah ini kan sudah sekian hari, hampir dekat 14 hari lah itu, misalnya seminggu lebih. Nah yang saudara yang lain ini ingin di rumah itu tapi baru. Akhirnya wah jangan dong, ini nanti keluar lagi, dan gitu kira-kira gitu. Ini Prof ya, pertanyaan-pertanyaan orang masalah saudara-saudara yang seperti itu gimana ya, begitu Prof. Terima kasih Prof. Ya, makasih. Satu jawaban dasar dari semua adalah ayo ngukur sendiri. Itu jawaban saya. Kalau kita tidak bisa buka jendela, ya jangan dibuka jendelanya. Gitu. Kalau kita buka jendela, kita tahu itu kita mengganggu orang, ya jangan. Memang mesti ada rasa dan periksa, katanya begitu ya. Jadi kita punya rasa, tapi kita juga punya periksa, gitu ya. Nah, kita ukurlah. Kalau jendela itu kita buka bisa bebas, ya kita buka. Kalau di sebelahnya langsung jendela orang begitu, ya kita ya tahu-tahu juga kan, teman tetangga kita kan juga nggak mau sakit gitu ya. Dan kita bisa cemar nama kita. Kalau di kampung itu dibilang dia sakit gara-gara si Anu gitu. Ah itu si Anu itu cemar tuh. Jadi marilah kita memeriksa diri kita pantas apa enggak gitu ya. Ya lalu tentang sinar matahari tadi. Kalau bisa seluruh badan kena bagus. Kalau tidak bisa seluruh badan ya yang bisa kena. Kalau kita ngintip sedikit bisa kena segitu ya segitu gitu ya. Artinya ya kita lakukan apa yang mungkin kita lakukan, dan kalau kita tidak mungkin kita nggak usah paksa diri. Nggak usah pula kita mesti naik loteng supaya tidak menularkan orang tapi kena sinar matahari. Nanti jatuh gitu. Jadi jangan gitu. Kita lihat saja mana yang bisa ya. Itu sebabnya kenapa 14 hari dengan harapan nggak begitu juga 14 hari kumannya udah lemah gitu. Tidak berkontak sama orang lain kumannya lemah gitu. Jadi itu sebabnya ada sekat-sekat yang dibikin 14 hari menyendiri. Nah, gitu-gitu tuh ada sekat-sekatnya gitu. Lalu kalau kita memang sedang dalam keadaan pandemi, memang sebaiknya tidak masuk orang baru dalam rumah. Mungkin dia tertular oleh kita, mungkin dia penular kita gitu. Jadi jangan, maksudnya yang masuk itu juga orang yang sedang positif kali. Positif. Jadi tapi baru. Yang di dalam sudah ada positif, terus ada orang positif. Oh saya jangan, ikut isolasi di itu situ. bisa membuat varian baru di rumah tuh kalau begitu. Okay. Membuat varian baru. Jadi jangan. Kalau kita sudah sakit, menyendirilah kita, gitu kan? Itu prinsip gitu. Jangan kita bikin orang lain sakit gitu. Itu barangkali jawaban saya. Tetapi ada satu yang penting nih, Ibu Bapak. Walaupun kita di kamar sendiri, bukan di rumah sakit, tolong tidurnya pakai rotasi teratur. Rotasi yang berkala. Kita tidur dimulai dengan posisi telungkup. Letakkan bantal di bawah perut kita telungkup. Kenapa mulai posisi telungkup? Kalau kita mulai tidur dengan posisi terlentang, bablas sampai pagi kita pakai ngorok segala macam. Jadi kalau kita tidur telungkup, kita tidak terbiasa, kita akan terbangun. Sebutlah, ini cara bodoh saya begitu ya. Sebutlah kita terbangun, kita miring ke kiri. Tertidur, terbangun lagi, terlentang. Ketika terlentang, sangga dengan 2-3 bantal, jangan datar. Tertidur lagi, terbangun lagi, miring kanan. Tertidur lagi, terbangun lagi, telungkup lagi. Jika kita bisa lakukan keempat posisi bergantian itu antara 2-3 jam, insya Allah kita bisa menjaga paru-paru kita bersih dari kelembapan yang disebabkan oleh infeksi COVID. Kalau kita tidak bisa 2-3 jam, ya lakukan 30 menit paling sedikit. Itu adalah cara untuk mencegah kita tidak perlu sampai jatuh mesti ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, itu adalah cara supaya kita tidak jatuh, mesti pakai alat bantu napas, ventilator. Atau itu adalah cara supaya jangan dari rumah pindahnya ke ventilator, ICU. Nah, lakukanlah itu. Sederhana, mungkin tidak terbiasa, tidak enak, tapi lebih baik tidak enak di rumah, daripada tidak tahu tapi dalam ventilator. Begitu. Kenapa Prof tengkurap? Ya. Kenapa telungkup itu? Kenapa, Prof? Ceritanya gimana? Baik. Kalau ini paru-paru kita gitu. Yeah. Maka kalau kita tuh kena COVID di paru-paru kita, kita belum tahu. Kita bilang kita ringan, tapi siapa tahu kita sudah mulai jadi sedang begitu. Kita nggak tahu kan? Gitu ya. Kena paru-paru kita.
maka peradangan akan menimbulkan kebecekan. Gitulah bahasa awam saya. Hidung saya meradang, saya pilek. Mata saya meradang, berair. Kalau paru-paru saya beradang, dia berair juga, becek. Nah, kalau kita taruh dalam posisi terentang terus, maka becek itu akan berada dari setengah ke bawah. Dari tengah ke punggung kita. Padahal kalau kita tahu paru-paru kita, tengah ke belakang itulah daerah paling luas untuk menangkap oksigen. Setengah ke depan itu ada jantung di kiri. Dia udah berkurang dia. Di kanan ada paru-paru yang atas, ada paru-paru yang tengah, ada paru-paru yang bawah. Jadi udah terbagi-bagi dia, sedikit juga. Tapi tengah ke belakang semuanya los kayak lapangan bola gitu. Nah, supaya dia jangan sampai nanti ini basah terus, maka daerah oksigen kita jadi kurang karena cuma di depan aja. Kita mesti dapetin daerah belakang ini. Caranya tengkurap. Tapi tengkurap ini kan tidak tahan kita, tidak lama. Kita tidak biasa tidur tengkurap. Kalau nggak lagi udah terbangun, miring aja dulu. Kalau kita ibaratkan paru-paru kita kena infeksi COVID, sama dengan spons kita masukkan ke air sabun. Basah dan berat. Dia harus dikeringkan supaya oksigen bisa masuk. Kalau kita lihat spons ada lubang-lubangnya, supaya angin bisa masuk, dia mesti kering. Tapi spons bisa kita peras. Paru-paru kita tidak bisa kita peras. Cara satu-satunya adalah tengkurapkan dia, putar lagi, putar lagi. Itu adalah cara kita memeras paru-paru kita supaya dia tetap kering. Dan kalau dia tetap basah di satu sisi, ketika kita sembuh, basah itu tadi jadi kering. Kita masak nasi, ada air, jadi kering, kerak dia. Maka paru-paru kita nggak bergerak dengan bebas. Kita sembuh COVID, tapi paru-paru kita kaku, sesak napas kita. Jadi memutar, tidur rotasi adalah bagian dari pencegahan perburukan atau pencegahan dari masa panjang paru-paru kita jangan sampai kaku. Gitu, Dr. Banjar. Terima kasih, Prof. Bagus sekali, Prof. Mantap, Saya baru mantap. tahu selama jadi dokter. Karena saya bukan dokter paru-paru, dokter kusmedi, saya dokter rupa-rupa. Mantap. Baik, Prof. Ya, Tadi Prof silakan, sudah Prof. jelaskan Fajar. bagaimana apa yang dilakukan oleh pasien atau masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, mulai dari kegiatannya, terus bagaimana membersihkan tempat tidur, pakaian. Nah, sekarang untuk alat Dan yang makan, penting Prof. cara tidur tadi. Cara Ya, tidur satu lagi berputar. cara tidur yang harus Kayak dirotasi jarum itu. jam gitu, Per muter. 2 jam ya, Prof ya. Ya. Nah, terkait dengan alat makan bagaimana, Prof? Karena ini juga kan bekas makan pasien ini, apakah pembersihannya itu sama seperti pakaian tadi, harus direndam dulu dengan air panas dan segala macam? Bagaimana, Prof? Yang paling baik begitu. Karena virus SARS-CoV-2, virusnya si COVID ini, penyebabnya si COVID ini, dia itu masuk ke dalam badan kita. Ini pertanyaan penting banget ya, Dr. Fajar. Ya, dia masuk ke dalam badan kita lewat reseptor, artinya pintu masuk. Dan pintu masuk itu ada di saluran napas, ada di saluran cerna. Untuk kemudian dia masuk ke dalam aliran darah. Jadi artinya kalau virus itu tertinggal di sendok atau garpu, lalu nanti dia kering, terbiarkan kering sebentar di dapur atau tempat cuci piring, lalu kena lagi, nah itu bisa ketularan nanti. Jadi memang lebih baik dicuci dulu dengan rendam dulu dengan air panas sebentar, itu kalau air panas itu sebentar aja, lalu baru dikirimkan ke depan pintu untuk diambil nanti. Betul sekali pertanyaan. Supaya jangan terjadi penularan SARS-CoV-2 lewat reseptor di saluran cerna. Ya. Oke, simpulkan, Pak Baik, Fajar. Bapak Ibu sekalian, ya demikian bincang-bincang kita dengan Prof, bincang-bincang yang sangat produktif dan sangat edukatif. Banyak pencerahan yang kita dapatkan dari Prof terkait apa sih yang harus kita lakukan atau masyarakat lakukan ketika terkonfirmasi COVID-19 dan harus isolasi mandiri. Yang pertama itu teruslah bergerak, ya, jangan banyak diam, teruslah produktif di kamar tempat kita isolasi. Lakukan kegiatan yang positif, lakukan hobi-hobi yang kita selama ini mungkin tidak leluasa lakukan karena sibuk dengan pekerjaan. Nah, Prof tadi sampai bergurau bahwa 14 hari isolasi mandiri adalah cuti yang harus dijalankan. Ya, cuti yang dapat izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dapat izin dari kantor. Jadi tidak ada halangan untuk melakukan apapun selama kita cuti dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan ini suatu
hikmah ya atau nikmat yang harus kita syukuri daripada kita harus dibawa ke rumah sakit. Prof sampaikan tadi rumah sakit tidak yang kita kenal di sana karena semuanya menutup wajah dan menutup penampilannya. Jadi kita nggak tahu siapa yang datang dan siapa yang menyapa kita. Apakah dokter, perawat, atau petugas yang lain. Kemudian kita harus membersihkan sendiri tempat tidur kita, spray, sarung guling, sarung bantal, minimal 2 kali seminggu. Kita rendam dengan air panas ya sebelum dicuci selama 1 jam. Demikian juga dengan pakaian kita. Kita juga harus rendam selama 1 jam sebelum dicuci. Alat makan juga sama. Setelah kita selesai makan, pasien selesai makan, alangkah baiknya alat makannya direndam pakai air panas sebelum dicuci agar tidak terjadi penularan kepada anggota keluarga yang lain. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi, ketika kita tidur harus rotasi, ya minimal 2 jam, mulai dari tengkurap, taruh bantal di daerah perut, kemudian miring kanan, telentang, miring kiri, dan seterusnya. Ini untuk menjaga agar paru-paru kita ini tetap bisa bersih, tidak menjadi lebih buruk, sehingga kita bisa lekas sembuh terbebas dari COVID-19. Mungkin itu kesimpulan. Terima kasih Prof, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bincang dan diskusi kita ini sangat bermanfaat sekali, sangat berguna. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengarkan ini bisa menerapkannya. Dan satu lagi kata kuncinya, ketika kita konfirmasi COVID-19, jangan panik dan harus tetap tenang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.